Adik perempuan yang selalu diganggu sejak kecil ternyata adalah tokoh utama wanita di dunia ini. Demi menyelamatkan nyawa, aku sengaja kuliah di universitas lain untuk menghindari tokoh utama wanita. Tak disangka, upacara pembukaan mahasiswa baru bertemu lagi dengan tokoh utama wanita. Dengan berlinang air mata, memegang erat kakakku. Kenapa kamu menghindariku? Hanya karena aku. Sayangnya aku adalah Chenli kecil, tokoh antagonis pria kejam. Bukan gadis kecil yang lucu dan menggemaskan. Melainkan anak malang di desa kami yang tidak disayangi ayah maupun ibu. Tidak ada gaun putri dan sepatu kaca. Hanya pakaian yang tidak pas. Celana. Setiap hari bertelanjang kaki. Seluruh tubuh kotor. Usang. Wajahnya tertutup bercak hitam. Kedua pipinya dipenuhi bekas ingus yang menyilang. Warnanya sudah hitam. Rambutnya kotor dan gimbal. Bayangkan saja berita yang ditayangkan di televisi. Anak-anak yang ditinggalkan di daerah miskin baru saja. Aku masih sedikit linglung. Kakek pemilik tubuh asli membelikannya kue kecil. Dia sangat senang. Dan membawanya untuk dipamerkan. Sekalian menjahili tokoh utama wanita. Tokoh utama wanita melemparinya dengan batu. Memukul kepalanya. Kue kecilnya juga jatuh dan hancur. Sejak saat itu terjalin dendam. Setiap kali bertemu dengannya, dia selalu berusaha untuk menyiksanya. Dia harus membalas dendam. Sampai tokoh utama wanita meninggalkan universitas dan bertemu lagi. Melihat tokoh utama wanita bersinar terang. Dan jatuh cinta pada tokoh utama wanita. Merusak hubungan tokoh utama pria dan wanita. Menganiaya tokoh utama wanita dan menjebak tokoh utama pria. Sampai keduanya menemukan bukti dan mengirimnya ke penjara. Dan dibunuh di penjara. Aku meraba kepala yang terbentur, untungnya. Benjolnya tidak terlalu besar. Gadis kecil itu tidak jauh. Menatapku dengan garang. Seolah-olah setiap saat ingin menerkam dan merebut sesuatu. Penampilan gadis kecil ini sekarang memang pantas dipukuli. Mirip. Di mana letak penindasannya? Sudahlah. Usianya baru 6 tahun. Apalagi jiwaku yang berumur 22 tahun bisa jadi ayahnya. Bahkan pemilik aslinya juga sudah 10 tahun. Aku tidak akan mempermasalahkan anak kecil. Dengan tenang mengambil kue kecil itu. Kue untuk nenek sudah tidak bisa dimakan lagi. Masih tersisa kue berwarna keemasan di bawahnya. Aku membuang bagian yang terkena debu dan meletakkannya di atas pagar. Pagar itu tidak tinggi, hanya sekitar 1 meter. Saat ini tinggiku melebihi pagar itu 1 kepala. Hei! Aku memanggilnya dan menunjuk kue kecil itu dengan jari. Berbalik dan masuk ke dalam rumah. Aku bersembunyi di dalam rumah dan mengintip dari jendela. Chenli tidak menyangka tatapan tajamku membuatnya terkejut sesaat. Segera dia menerkam seperti binatang buas. Merebut kue kecil itu dan lari. Ketika Chenli berkeliaran di depan rumahku lagi. Aku dengan sigap menuangkan sisa makanan ke dalam mangkuk besar. Dan meletakkannya di atas pagar. Tanpa menyapanya, aku berbalik dan langsung masuk ke dalam rumah. Aku sama sekali tidak ingin memperhatikannya. Bahkan ingin seperti pemilik aslinya, melemparkan batu atau tongkat. Untuk menjauhkannya, aku takut dengan mata itu. Tatapannya yang berat terasa. Dia tidak punya niat baik, 2 hari ini dia terus menguntit gadis itu. Nenekku bertanya padaku. Aku menggaruk bagian belakang kepalaku. Berbicara penuh kebajikan dan moral. Selalu mengatakan harus suka membantu orang. Lagi pula, nenek, bukankah kalian yang bilang? Ayahnya suka minum. Tidak memperdulikannya, ibu kandungnya juga kabur. Sungguh menyedihkan. Nenek dengan penuh kasih sayang membelai kepalaku dan berkata, aku sudah mengerti. Sudah dewasa. Hehe. Aku hanya ingin dia mengingat kebaikan pemberian makan ini. Agar tidak membalas dendam padaku di kemudian hari. Terdengar suara pecahan di halaman. Nyaring dan menusuk telinga. Aku sedang mengerjakan tugas. Dan sangat terkejut. Mangkuk yang sebelumnya diletakkan di pagar makanan itu pecah di tempat yang berjarak 2 meter dariku. Mangkuk itu hancur berkeping-keping.
Seolah-olah yang dibor adalah kepala anjing Chen Li. Kau sudah menghancurkan mangkuk keempat dalam 2 hari ini. Yang pertama tidak kembali. Yang kedua hilang tanpa jejak. Yang ketiga tidur di rumahku. Talang air di luar rumah sangat bagus. Yang keempat, menghancurkan lapangan juga dianggap kembali ke akarnya. Sementara gadis kecil yang bau itu sudah lama melarikan diri. Aku meletakkan sebuah mangkuk. Di dinding pagar, di samping mangkuk, aku meletakkan sebuah permen. Kemasan plastik transparan hijau dapat melihat permen bulat di dalamnya dengan jelas. Aku mencari sebatang bambu sepanjang lebih dari 1 meter. Bersembunyi di balik tanaman abadi yang rimbun. Aku merasa sekarang aku seperti memasang jebakan di salju. Menangkap burung pipit, anak nakal. Hatiku sangat gembira. Selama dia datang, aku akan menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Melakukan keadilan atas nama surga. Menakutinya sampai mati. Tidak memberinya pelajaran. Dia pikir mangkuk di rumahku datang dari langit. Digigit nyamuk beberapa kali. Baru kemudian melihat Chen Li berjalan tertatih-tatih. Aku mengerutkan kening. Bukankah dia berlari dengan cepat di pagi hari? Kenapa baru 1 atau 2 jam sudah pincang? Mendekat kotoran hitam. Juga tidak bisa menutupi memar berdarah di dahinya. Benjolan besar. Ketika dia melihat permen itu, tubuh kecilnya tiba-tiba terkejut. Wajahnya dipenuhi kebingungan yang disebabkan oleh keterkejutan yang berlebihan. Berdiri di sana dan melihat untuk waktu yang lama. Baru perlahan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dengan hati-hati memperlakukannya seperti harta karun. Dadaku bergetar. Apakah pemeran utama wanita begitu menyedihkan ketika dia masih kecil? Bahkan tidak punya permen pun aku melihatnya pergi. Aku buru-buru keluar. HMPH, aku mendengus. Chen Li sangat terkejut. Seluruh dirinya mundur karena terkejut. Sepasang mata hitam legam. Panik. Terbuka lebar. Reaksi ini membuat Wei Hu tertegun. Jangan jatuhkan mangkukku. Kembalikan dengan baik. Ingat. Aku menyeret bilah bambu melewatinya. Dia berdiri tak bergerak. Aku berpikir sejenak. Lalu mengeluarkan sisa permen dari sakuku. Menyerahkannya padanya. Membuatnya terkejut dan linglung untuk waktu yang lama. Berbalik dan berlari dengan cepat, kakinya bergoyang. Kaki telanjangnya menginjak jalan yang penuh kerikil. Seolah tidak merasakan sakit. Aku bahkan khawatir dia akan terjatuh di saat berikutnya. Jatuh ke tanah saat bergoyang. Untungnya tidak, aku menunduk melihat beberapa permen di telapak tanganku. Berbaring dengan tenang di sana. Kertas permen berwarna cerah. Beraneka warna. Aku menggenggam erat permen itu. Memutuskan untuk memberinya lagi lain kali. Aku juga kembali sebelum makan. Berbicara tentang hal-hal yang kudengar di ladang. Chen Li dipukuli oleh ayahnya pagi ini. Karena ayahnya sadar dari mabuknya di pagi hari. Dan tidak ada air panas untuk diminum. Aku teringat dahinya yang berdarah. Cara berjalannya yang pincang. Dan beberapa luka di lengan bajunya saat dia meraih permen. Makanan ini agak membuatku sesak. Kadang aku merasa seperti memberi makan anjing. Misalnya, sekarang aku tidak melihatnya. Chen Li. Lalu aku mengetuk dengan sumpit. Mengapa nyonya kecil diganti menjadi baskom kecil? Untuk menyelamatkan mangkuk di rumahku. Chen Li tidak lama kemudian datang dengan suara berbisik. Tidak jauh. Menatapku dengan ringan. Sepasang mata hitam berkilauan. Sangat cerah di wajahnya yang kotor. Menjaga kewaspadaan dan mangkuk. Aku karena apa yang menyebabkan mangkuk itu lagi. Ekspresi mata ini benar-benar menyentuh hati. Diam-diam aku meletakkan sebutir permen susu lagi di sumpitku. Anggukanku dianggap sebagai sapaan. Berbalik dan kembali ke kamar, aku juga berpikir. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai drama cinta kakak adik angkat? Setelah dipikir-pikir, lupakan saja. Aku tidak sakit parah. Orang tuaku menjalankan bisnis kecil di kota. Aku tinggal bersama kakek nenekku di desa tidak jauh dari kota kecil.
Lulus nanti akan pergi ke kota untuk SMP. Sementara Chen Li, yang 3 tahun lebih muda dariku, masuk SD semester ini. Konon, guru menyelesaikan tugas memastikan anak-anak bersekolah dan tidak putus sekolah. Menemukan seorang anak usia sekolah yang belum terdaftar. Mencari ke rumahnya. Baru kemudian ayah pemabuknya mengirimnya ke sekolah. Ayahnya tidak ingin dia sekolah karena dia perempuan. Selama 7 hari libur hari nasional, aku merawatnya selama 7 hari. Meskipun hanya sisa makanan, tapi tetap hangat. Dan bergizi. Dari membanting mangkukku. Hingga melemparkan baskom aluminium dan sumpit kembali ke halaman rumahku. Sekarang dia bisa mencuci baskom dan sumpit hingga bersih. Dan mengembalikannya ke tempat semula, bisa dibilang dia sudah bersyukur. Penyok di dasar baskom. Bisa diabaikan. Gadis nakal. Merebut baoziku. Pemilik toko mengulurkan. Aku baru saja mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Direbut. Dan dia kabur menghilang. Aku menatap pemilik toko. Pemilik toko menatapku. Dia tidak ingin rugi. Aku diam-diam mengeluarkan 1 yuan lagi. Membeli lagi 1 buah roti. Baozi. 1 buah roti 7 mao. Nenek memberiku 2 yuan. Sisa 3 mao. Awalnya 1 yuan itu untuk membeli kue. Gadis nakal kembali ke kelas untuk mengumpulkan tugas. Mengorganisir bacaan pagi. Anak-anak nakal di kelas sangat tidak patuh. Tidak peduli bagaimana aku menyapa. Tidak ada reaksi sama sekali. Kemarahan karena Baozi direbut akhirnya menemukan pelampiasan. Aku membanting buku dengan keras di atas meja. Suara ini bercampur dengan amarahku. Menggelegar. Kelas langsung sunyi senyap. Semua orang ketakutan. Menoleh ke belakang. Aku menatap dingin sekelompok anak laki-laki nakal yang membuat keributan. Coba saja kalian sekelompok anak nakal. Pagi ini kalian datang ke sekolah untuk belajar. Bukannya untuk membuat keributan. Segera kembali ke tempat dudukmu. Mungkin kekuatan orang dewasaku telah meledak. Anak-anak remaja itu tampak tidak yakin. Tetapi kembali ke tempat duduk mereka tanpa bersuara. Mendengarkan suara siswa membaca dengan keras. Melihat anak-anak sekolah dasar kelas 4 yang masih muda di bawah. Aku benar-benar merasa seperti mimpi. Aku, seorang dewasa berusia 22 tahun. Aku, seorang siswa kelas 22 yang masih menjadi ketua kelas. Aku benar-benar hebat. Saat istirahat kelas kedua. Untungnya ada ingatan pemilik asli. Kalau tidak, aku akan malu. Sesampainya di rumah, aku langsung melihat panggung. Di sebelah kiri, ada anak kelas 1 yang kotor. Seperti digali dari tumpukan sampah. Gadis itu sedang dimarahi guru dan berdiri tegak. Matanya melihat ke tanah, kaki kirinya menggosok kaki kanannya. Dengan ekspresi keras kepala. Aku langsung kesal. Siang hari makan di sekolah. Makanan bergizi gratis dari negara, Chen Li bisa makan 3 mangkuk besar seperti orang kelaparan yang berinkarnasi. Setiap suapan akan memenuhi mulutnya, dikunyah 2 kali. Lalu mulai menelan. Melihatnya membuat hatiku terasa tidak enak. Gadis-gadis di sekitarku di kehidupan sebelumnya. Bukankah mereka semua tumbuh dengan dimanja dan dilindungi? Aku menjaga sampai selesai menyapu dan mengunci pintu. Menaruh kunci di ambang jendela guru. Baru saja turun. Beberapa siswa laki-laki kelas atas mengangkat Chen Li. Dan melintas di depanku. Aku berdiri di tempatku beberapa saat. Menghela nafas. Kembali naik ke atas. Mengetuk pintu guru kelas 6. Anggap saja ini aksi kepahlawanan. Guru sangat cemas. Aku tidak merasakannya. Toh tidak akan mati. Ketika orang itu ditemukan, Chen Li sudah dibuang di sawah di pinggir jalan. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Tertutup lumpur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya tersisa sepasang mata dingin. Dan sedikit gila. Sawahnya sangat besar. Tetapi air di dalamnya sedikit, tanah hitam pekatnya terlihat di permukaan air. Padi. Tanaman muncul dengan daun hijau. Dia duduk di sudut ladang.
Kecil dan kesepian. Hatiku mencelos. Pemilik asli dulu juga membiarkan ini terjadi. Bahkan mengejeknya, menyiramnya dengan air, melemparkan lumpur padanya. Menggodanya sebentar baru pergi. Aku berjalan ke tepi ladang dan mengulurkan tangan. Niwan duduk di ladang tanpa bergerak. Sepasang mata. Penuh darah dan dingin. Seharusnya mata yang polos dan ceria. Saat ini dipenuhi dengan bekas luka gelap yang ingin menyeret orang ini untuk mati bersama. Aku berpikir sejenak. Memberinya permen? Bola matanya perlahan berputar. Menatap permen itu, pupil matanya yang hitam menyusut. Menyusutkan sedikit keluhan. Aku mengulurkannya ke depan untuk waktu yang lama. Dia baru mencoba berdiri. Lumpur berat. Sepertinya ingin menarik si kecil itu. Dia tenggelam dalam lumpur. Dia menggunakan tangan dan kakinya. Berdiri dan berlutut. Berdiri dan berlutut. Akhirnya berdiri dan berjalan di depanku. Sebuah tangan yang penuh lumpur. Tidak bisa melihat sedikit pun warna kulit, mengulurkan tangan. Aku menarik kembali permen itu. Menggenggam tangannya, dan memasukkannya ke dalam air untuk dicuci. Saat ini dia sangat kurus. Tulang yang sangat kecil, hatiku terasa sesak, guru mencuci lumpur dengan kerutan di dahi. Seolah-olah menghadapi masalah besar. Akhirnya dia berkata kepadaku, "Teman, sebaiknya kamu mengantarnya pulang." Aku berkata, "Guru, sebaiknya Anda menanganinya." Chen Li. Ayahnya adalah seorang pemabuk terkenal di desa. Jika mabuk akan memukul orang sembarangan. Akhirnya berkomunikasi dengan beberapa siswa kelas 6. Biarkan orang tua berunding. Membawa Chen Li untuk dicuci bersih. Dan juga mengganti pakaian bekas milik entah siapa, sudah beberapa hari ini. Aku akhirnya bisa melihat mata jarum sang tokoh utama wanita. Wajah berbentuk biji melon, mata besar. Kulitnya putih. Kecuali agak kurus. Tidak ada yang tidak enak dilihat. Pantas saja jadi pemeran utama wanita. Dia mengikutiku dari belakang membawa tas pakaian bekas orang lain. Sebuah bagian bawah tas. Hampir sampai ke lekukan lututnya di dalam buku. Tidak tahu buku bekas milik siswa kelas 6 yang mana. Tasnya yang dulu hitam legam. Putus. Seutas tali diikat begitu saja menjadi simpul. Resleting rusak. Terbuka lebar seperti mulut monster. Tidak tahu diambil dari tumpukan sampah mana. Hari ini terkubur di sawah. Aku berbalik. Dia berhenti. Menatapku dengan dingin. Aku tidak menyukaimu. Perilaku merebut bak pauku tadi pagi. Jika terjadi lagi, aku pasti akan memukulmu. Coba saja. Dia mendongak dengan ganas. Melotot padaku. Berlari cepat ke depan. Aku berteriak kepadanya dengan keras. Dia tiba-tiba berhenti. Berbalik dan berlari kembali. Mengambil permen lalu lari. Aku tidak tahan untuk mengumpat. Gadis nakal? Aku bertanya padaku mengapa gadis itu tidak datang selama beberapa hari ini. Aku bilang tidak tahu. Aku pura-pura ingin memukulnya. Biar dia membenciku ya. Mengetuk panci tidak memanggil orang. Makanan yang diletakkan di pagar tidak ada yang mengambil. Dikelilingi oleh nyamuk dan lalat. Atau mungkin dia makan siang di sekolah. Bisa bertahan untuk hari itu. Tidak perlu aku mengantarkan makanan lagi. Aku ingin bertahan 2 hari lagi. Jika tidak dimakan, tidak akan kubiarkan sampai aku menemukannya. Dia di depanku memutar leher seekor kucing sampai mati. Di jalan desa. Ada yang menumpang motor. Orang ini berlari sangat cepat. Seekor anak kucing kecil tidak sempat menghindar. Terlindas. Mulutnya mengeluarkan darah segar. Kejang-kejang. Bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Tidak akan bertahan hidup. Chen Li berada 2 meter dari anak kucing. Menyaksikan kejadian mengerikan itu. Aku beberapa meter di belakangnya. Dia berdiri beberapa saat. Perlahan berjalan mendekat. Mengangkat telinga kucing.
Anak kucing itu masih meronta dan kejang. Tetapi gerakannya sangat kecil. Kukira dia akan meletakkan kucing itu di pinggir jalan. Akan membelai dan menenangkannya. Ya, aku terlalu banyak berpikir. Dia memegang kepala kucing dengan satu tangan. Memegang leher kucing dengan satu tangan. Memutar dengan keras. Leherku langsung terasa dingin. Seluruh bulu kuduk langsung berdiri dan kulit kepala terasa mati rasa. Aku mundur selangkah. Dia menoleh menatapku. Dengan tatapan dingin. Seolah tidak bisa menampung sedikit pun kehidupan duniawi. Adalah iblis. Namun tampak seperti dewa. Dia tidak bergerak. Aku juga tidak berani bergerak. Kesejukan yang dibawa angin musim gugur membekukanku inci demi inci. Sampai ada sepeda motor yang kembali melaju kencang. Suara tawa dan canda siswa terdengar dari jauh mendekat. Aku baru merasa berada di dunia manusia. Dia perlahan menyeret anak kucing yang tak bersuara ke dalam pelukannya. Berjalan di jalan setapak di tepi tanah orang lain. Aku ragu sejenak. Mengikutinya? Aku takut dia kehilangan akal sehat. Membakar kucing itu. Memakannya? Dia tidak memakannya. Sampai di hutan kecil. Mengumpulkan ranting. Menggali lubang. Memasukkan kucing itu dan menguburnya, lalu menutupi dengan banyak daun kering. Aku menatap punggung kecil itu. Tiba-tiba mengerti motifnya membunuh dengan kejam tadi. Nada bicara menyakitkan. Meronta-ronta hingga mati. Lebih baik mati langsung. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan. Tapi dia baru berumur kurang dari 7 tahun. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang dia jalani. Yang membuatnya begitu dingin di usia yang begitu muda. Aku mengeluarkan kotak makan siang dengan penutup dari tas sekolahku. Itu adalah ketika aku kelas 3 dan sedang pilek. Nenekku membelikannya untuk mengantarkan bubur. Aku memanggilnya. Chenli, kotak makan siang ini. Untukmu makan siang. Lalu ambil semangkuk lagi. Bawa pulang untuk dimakan. Ingat untuk memberitahu gurumu. Dia berbalik dan menatapku lurus. Matanya terlalu jernih. Tampak sangat dingin. Seperti genangan dahak dingin di dunia es dan salju. Air mati. Hanya tersisa dingin. Tanpa kehidupan. Cepat ambil. Aku mengeraskan suara. Dia perlahan bangkit dan berjalan mendekat. Berdiri di depanku. Tidak bergerak. Aku membungkuk dan meraih dari bahunya. Membuka resleting. Dan memasukkan kotak makan siang ke dalam. Tubuhnya sudah berbau asam lagi. Aku mengerutkan hidung. Sebagai seorang gadis, kamu harus rajin mengganti pakaian dan mandi. Tidak ada pakaian. Aku terdiam dan berpikir. Menggandeng tangannya. Tangan ini sangat hitam dan kotor. Aku menghela nafas dalam hati, tangan dan wajah. Harus dicuci bersih saat bangun pagi dan ikut aku pulang. Aku pulang dan menjelaskan ideku kepada kakek nenek. Mengambil pakaian masa kecilku. Memasukkannya ke dalam tas untuknya. Dan membawa baskom cucian keluar pagar. Memintanya untuk melihat dengan seksama cara mencuci pakaian. Merendamnya dengan deterjen. Menghitung dari 1 sampai 100. Lalu menginjaknya sekali. Dan menggosoknya dengan tangan sekali. Mengganti air dan mencuci 3 kali. Lalu menjemurnya di gantungan baju. Mengerti? Dia mengangguk. Nenek membuatkan makanan. Suruh dia ikut. Dia dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Rumahku ada sedikit sayur di baskom aluminium kecil dan ditambahkan nasi. Memberikannya padanya, dia membawanya. Berjongkok di depan pintu melahapnya dan semua mengatakan. Beberapa orang harus menggunakan dokter untuk menyembuhkan masa kecil. Masa kecil yang menyedihkan ini. Mungkin butuh beberapa generasi untuk menyembuhkan keluarga mereka adalah keluarga miskin. Ayahnya mengambil sedikit subsidi itu. Minum alkohol dan berjudi. Membiarkannya tumbuh sendiri dan mati sendiri. Tidak ada beras. Tidak ada sayur. Ayahnya sepanjang hari sendirian.
Tidak peduli dengan seluruh keluarga. Kelaparan dan pergi mencari-cari barang untuk dimakan. Jika tidak menemukannya, dia mencuri. Jika tertangkap, diserahkan kepada ayahnya. Maka ayahnya tanpa basa-basi memukulinya dengan tinju dan tendangan. Bahkan jika dia seorang gadis. Hanya karena dia seorang gadis. Seperti sekarang, ya ampun. Mendengarkan suara pukulan keras di koridor di dinding. Jika tidak tahu, masih mengira rumah siapa. Memanfaatkan hari cerah untuk menjemur selimut. Memukul selimut dengan gantungan baju. Agar lebih lembut. Akibatnya adalah memukuli anak kecil. Ayahnya dengan kejam mengayunkan tinju dan menamparnya. Suara dia menendang tubuhnya satu demi satu menghantam hatiku. Toilet sekolah tidak didistribusikan di setiap lantai. Tetapi di tepi lapangan bermain. Aku turun untuk pergi ke toilet. Tepat melihatnya ditendang hingga terbang. Terbang dari pintu kelas ke dinding balkon. Seperti boneka yang dilempar keluar dari rumah meringkuk di sana. Tidak berdaya melawan. Tidak bisa melawan. Tidak ingin melawan. Aku dengan cepat bersembunyi di balik dinding. Tidak ingin dia melihatku. Guru menasihati bahwa orang mabuk itu tidak boleh memukul anak seperti itu. Ayahnya berkata, mencuri barang seharusnya dipukul seperti ini. Takut? Tidak berani mencuri lagi. Mencuri apa? Mencuri gantungan baju dan deterjen orang lain. Aku menyuruhnya mencuci baju. Dia sangat patuh dan sudah mencuci. Tapi di rumahnya tidak ada deterjen. Tidak ada gantungan baju. Aku mengepalkan tinju. Kuku menancap ke dalam daging terasa sakit. Membuatku berpikir jernih. Benar? Aku tidak boleh lari dan menghajar bajingan itu. Jadi ketika dia pergi dan berjalan ke tangga. Aku melihatnya. Aku tiba-tiba bergegas keluar. Langsung menabrak punggungnya bau busuk dan bau alkohol. Hampir membuatku muntah. Dia jatuh. Aku juga jatuh. Aku buru-buru bangun. Menundukkan kepala dan meminta maaf. Itu Paman Nangong. Maaf. Paman Nangong. Aku tidak sengaja. Apa yang terjadi denganmu anak muda? Aku panik pergi ke toilet. Tidak melihat jalan. Aku tidak bangun. Paman Nangong. Cepat pergi sana. Terima kasih Paman Nangong. Aku berlari dengan cepat ke toilet. Pulang sekolah. Aku merapikan gantungan baju di rumah. Membersihkan yang berkarat dan mengelupas. Lalu menuangkan setengah bungkus deterjen ke dalam botol air mineral. Meletakkannya di pagar. Mengetuk pot wanita. Chen Li menjulurkan kepala dari balik tembok rumah orang lain. Aku menunjuk ke arah barang-barang itu dan berkata, bawa pulang. Dia berjalan dengan ragu-ragu. Rambutnya tampak sudah dicuci. Walaupun tampak kering dan kekurangan gizi. Tapi sangat segar. Pakaiannya sudah diganti. Yaitu hoodie lengan panjang anak laki-laki di bagian depan. Bergambar Ultraman. Tidak ada bau aneh di tubuhnya lagi. Hanya saja beberapa tempat tidak dicuci bersih. Aku mengetuk bagian belakang telinganya. Serta seluruh leher saat mencuci muka. Saat mandi. Tempat-tempat ini juga harus dicuci. Aku memberinya permen lagi. Xiao Sheng bertanya apakah tubuhnya sakit? Tangan anak kecil yang memegang permen itu penuh dengan jahe. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Dia menggenggam permen itu erat dan berdiri tegak dengan mata tertunduk. Ini sama sekali bukan tidak menerima nasihat. Jelas merupakan perjuangan untuk hidup dengan keras kepala. Aku mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Tanpa sadar menjadi lembut. Suaramu akan membaik. Pasti akan membaik. Ibu kandungmu akan datang menjemputmu. Ayah tirimu akan sangat baik padamu. Dan akan ada seorang kakak laki-laki yang menjagamu. Kau juga akan mencintainya. Tidak peduli seberapa pagi aku bangun. Nenekku selalu lebih pagi dariku. Dia sudah membuat sarapan dan menyuruhku makan dulu. Aku bisa membaca sebentar sambil menunggu aku menyiapkan tas sekolahku. Nenekku datang membawa kantong plastik. Di dalamnya berisi ubi jalar abu-abu.
Dimakamkan di kompor tadi malam. Direbus untuk heat. Aku memanggil Nelly untuk mengingatkan. Katanya, terima kasih. Murung tidak. Nenek kata minum menyentuh kepalanya. Tidak perlu, tidak perlu. Dia berjanji padaku ubi jalar yang tidak berharga. Makan sampai kenyang dan pergi ke sekolah. Aku juga tidak menaruh banyak harapan padanya. Menarik bajunya dan berjalan keluar. Terima kasih. Suara halus seperti nyanyian. Aku pikir aku salah dengar. Aku menepuk kepalanya. Hebat. Ayo pergi. Sesampainya di sekolah, aku pergi ke lantai 2 untuk menunggu sampai senam istirahat turun. Apakah dia berdiri di depan pintu kelas lagi? Guru bertanya dengan nada keras dan tidak sabar. Mengapa tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan diam berdiri di sana? Seperti sebatang pohon? Jika kau tidak mengerjakannya lagi, aku akan menelepon ayahmu. Ancaman ini mungkin sangat berat. Tapi Chen Li tidak bereaksi. Gadis kecilku itu. Aku tidak punya tugas. Atau sistem yang menyuruhku menjaganya. Mungkin hatiku tetaplah baik. Berpikir untuk membiarkannya bisa menghidupi dirinya sendiri dulu. Saat aku memikul sawi putih, aku memukul baskom aluminium dengan sumpit. Menukar Chen Li untuk membiarkan gadis kecilnya mendapatkan makanan. Dia. Lalu aku menyuruhnya kembali dan menghidupi dirinya sendiri. Jangan mencuri makanan lagi. Dia melihat sampai akhir. Aku memberinya semangkuk nasi. Menaruh setengah bungkus kecil benih sawi putih di saku jaket Superman-nya. Kembali dan taburkan di tanah. Jika tidak tahu, datang dan bertanya. Melihatnya pergi jauh, aku tidak bisa menahan diri. Berteriak. Ingat untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Aku dan Chen Li memiliki kesepakatan. Datang ke rumahku di pagi hari untuk makan sarapan seadanya. Mengikutiku pergi dan pulang sekolah. Dia akan menungguku dan mengikutiku pulang. Tiba-tiba teman sekelas mengejekku. Punya ekor kecil. Aku tidak peduli dengan anak laki-laki dan perempuan lain yang mengejeknya sebagai pengikut. Dia tidak bereaksi. Tetapi ketika seseorang melemparkan lumpur padanya, dia berlari seperti orang gila. Dia menekan orang yang lebih tinggi setengah dari dirinya di tanah dan berkelahi. Aku dengan susah payah menariknya. Memarahinya. Dia berkata pakaianmu tidak boleh kotor. Aku menepuk-nepuk dan membersihkan lumpur di pakaiannya. Pakaian kotor bisa dicuci. Tetapi jika dia terluka, itu akan sakit. Untuk mencegahnya diganggu oleh anak-anak kelas atas, aku memintanya mengerjakan pekerjaan rumah di depan kantor guru mereka. Aku pulang sekolah. Menjemputnya. Semua orang mulai memanen ubi jalar. Aku juga membantu kakek nenekku di ladang. Mereka menggali. Aku bertugas mengibas-ngibaskan gumpalan tanah dari ubi jalar. Mencabut akarnya. Melihat Chen Li berdiri diam di kejauhan, menatap ke sini dengan mati rasa dan dingin. Tiba-tiba aku punya ide. Kakek, nenek. Aku pergi sebentar. Aku mengambil karung beras kecil dan memberikannya kepada Chen Li. Translate_text. Biarkan dia datang mencariku dengan membawa kantong sebentar lagi. Dia melihatku pergi. Segera mengikutiku. Aku mendorongnya kembali. Memegang bahunya dan berpesan. Kamu berdiri dan hitung sampai 100. Baru datang? Bawa juga kantongnya. Dengar tidak? Kakek nenekku bertanya aku pergi kemana? Aku bilang melihat Chen Li. Suruh dia kembali mengambil kantong. Nanti bantu kami merapikan ubi jalar. Lalu berikan dia beberapa. Chen Li datang membawa kantong. Anak kecil mungil. Dengan tegak mengangkat kantong. Kantong itu menutupi sebagian besar tubuhnya, tiba-tiba hatiku terasa sedikit perih. Dia mungkin mengira aku menyerahkan sesuatu yang sangat penting kepadanya. Jadi gerakan dan posturnya begitu sungguh-sungguh. Aku berbicara dengan sangat keras. Ali datang. Cepat bantu kami bereskan ini setelah selesai. Kamu ambil saja beberapa ubi jalar untuk dibawa pulang. Kakek dan nenekku saling pandang. Dan ikut menyahut dengan keras. Gadis kecil?
Cepat bereskan. Nanti juga akan kami bantu kirim pulang. Dia tidak mengerti dengan kasar. Mungkin ini pertama kalinya. Dia menerima kebaikan seperti ini. Bukan pemberian dari tempat tinggi. Juga bukan usiran yang penuh jijik. Dia menatapku. Aku berteriak padanya. Cepatlah. Nanti keburu gelap. Dia akan membiarkan pengiriman pulang dikelilingi rumah. Sangat marah. Anak kecil berjongkok di tanah. Agak membuat tidak nyaman. Sayur putihnya sudah bertunas. Hijau subur. Sekuat tenaga meniru orang lain. Memungut banyak tongkat kayu. Mengelilingi kebun sayur kecil. Mencegah ayam dan bebek tetangga merusaknya. Beberapa hari yang lalu, dia melihat Paman Hu menanam kembang kol. Paman Hu memberinya beberapa bibit sayur. Nenekku menyuruhku memberinya beberapa bibit lobak dan bibit kubis. Aku berputar-putar. Dengan tulus memuji. Tangan protagonis wanita mungkin adalah apa yang disebut jari emas dalam legenda. Melakukan apapun akan berhasil. Aku akan mencabut segenggam untukmu. Dia tanpa ragu ingin melangkah masuk. Aku menariknya dan menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Aku menyerahkan bibit sayuran kepadanya. Nenekku menyuruhku untuk membawanya. Segera ditanam. Kenapa kamu? Dia ragu-ragu. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak enak mengatakannya. Aku menopang lututku dan bertanya sambil berjongkok. Berapa banyak ubi jalar yang kamu punya? 3 karung besar dalam beberapa hari. Aku juga akan membawakanmu 5 kilogram beras. Ketika saatnya tiba, kurang lebih akan ada orang yang ikut-ikutan. Kamu membersihkan rumah. Membersihkan. Mencari tempat untuk menempatkanmu. Dia mengangguk pelan. Tiba-tiba berbalik dan berlari pulang. Sambil berlari dia menoleh ke belakang. Aku akan membawakanmu air. Anak berusia 6 atau 7 tahun belajar dari orang dewasa. Aku tidak tahu apakah itu menyakitkan atau melegakan dalam cara dia berinteraksi dengan orang lain. Hatiku berat dia membawanya dengan sangat hati-hati. Mangkuk porselen itu bersih. Airnya sangat jernih. Dia menggosok-gosokkan jarinya dan berkata, airnya baru saja habis diminum. Aku sudah mencucinya. Aku menyemangatinya dengan mengusap 2 kali. Kepalanya yang berbulu. Kamu melakukannya dengan baik. Ternyata karena aku memegang air dan tidak meminumnya. Dia takut aku tidak menyukainya karena tidak bersih. Jadi dia berbisik untuk menjelaskan. Aku minum airnya. Mengembalikan mangkuk itu kepadanya. Sekarang musim dingin. Ingatlah untuk merebus air panas untuk diminum. Jika tidak, kamu akan mudah masuk angin. HMPH, Xiaoqi datang. Seorang pria tiba-tiba muncul di depan pintu dan menariknya dengan cabul. Aku belum bereaksi. Chen Li tiba-tiba berbalik. Orang kecil. Membuka sedikit kedua tangannya. Dengan tampang seorang pelindung. Hati saya langsung terguncang, begitu lemah. Begitu takut, begitu berani. Paman Gong ini. Nenek menyuruhku mengantarkan beberapa bibit sayuran untuk kalian. Aku akan segera kembali. Aku menepuk bahu Chen Li. Hati-hati. Jangan cari gara-gara dengannya. Aku pergi. Guru Chen Li memanggilku ke kantor. Mengatakan Chen Li berkelahi, menyuruhku mengurusnya. Aku sangat terkejut. Guru, aku bukan wali Chen Li. Aku tidak punya kewajiban untuk mendengarkan nasihatmu di sini. Dia langsung terdiam. Kamu ingin mengubahnya. Kamu juga ingin dia maju. Itu adalah kebaikan dan etika profesionalmu sebagai guru. Tetapi semua ini seharusnya tidak beralih padaku. Aku dan dia bukan kerabat. Aku hanya seorang kakak yang mengenalnya dari desa yang sama. Keluar dari kantor. Chen Li di depan pintu. Seperti anak anjing yang ditinggalkan. Sedih dan marah. Mengepalkan kedua tinjunya, menatapku dengan garang. Aku menampar kepalanya. Aku baik padamu karena aku baik hati. Tapi aku bukan ibumu. Beberapa hal bukan urusanku. Aku berbalik dan pergi.
Gadis kecil itu masih marah. Aku bahkan belum marah. Tiba-tiba dimarahi. Katanya, aku sebagai seorang kakak tidak menjaga adik perempuan dengan baik, dia tidak terima. Aku berjalan kembali dan menepuk punggungnya. Berkelahi kenapa? Berkelahi apa? Harus mendorong orang ke dinding. Terlalu kejam. Gurumu menghubungi ayahmu untuk datang. Ayahmu pasti akan memukulmu sampai mati. Cepat pergi minta maaf pada temanmu. Kalau tidak, jangan bicara padaku. Chen Li melirikku dengan cepat. Seperti peluru yang melesat ke dalam kantor. Dengan suara keras, dia berlutut di depan anak laki-laki itu. Dengan suara keras berkata, "Maaf." Aku dan guru seperti terhenti oleh waktu. Anak laki-laki yang terisa itu juga sangat ketakutan. Mulutnya terbuka lebar dan lupa menangis. Mataku tiba-tiba terasa perih. Apakah anak ini berpikir bahwa meminta maaf harus berlutut? Dalam perjalanan pulang, aku memberinya banyak nasihat. Meminta maaf terutama berarti menyadari kesalahan sendiri. Dengan tulus mengatakan maaf. Dan kesalahan harus diperbaiki. Jika tidak, mengatakan maaf tidak ada artinya. Bagaimanapun, tidak bisa berlutut dengan mudah. Kecuali untuk sesuatu yang sangat penting. Atau situasi di mana harus berlutut. Aku mengoceh. Mata anak itu berbinar-binar membentuk bulan sabit kecil. Wajahnya penuh sukacita. Aneh sekali. Masih sangat senang dimarahi. Selama tahap persiapan ujian akhir semester, aku secara tidak sengaja melihat kertas ujian bahasa Mandarin dengan nilai 18. Aku sangat terkejut. Nyonya Rumah adalah seorang jenius, dan nilai bahasa Mandarin Nyonya Rumah adalah 18. Tidak banyak deskripsi tentang masa kecil Nyonya Rumah dalam buku. Semuanya disebutkan dalam percakapan antara keduanya dan kenangan Nyonya Rumah ketika pemeran pria dari universitas mengganggu Nyonya Rumah. Jadi aku tidak tahu apakah Nyonya Rumah pernah mendapat nilai 18 di kelas 1. Aku mengalihkan pandanganku dari kertas yang kusut. Seperti menulis pekerjaan rumah di belakangku. Dan diam-diam melirikku Chen Li yang berlutut. Di mana kertas ujian matematikamu? Dia berhenti sejenak. Kemudian perlahan-lahan mengeluarkan kertas kusut lainnya dari tas sekolahnya. Meskipun kusut, tinta merah sangat mencolok. 13 poin. Untunglah, itu hanya bias dalam satu mata pelajaran. Masih ada 2 minggu sebelum akhir semester untuk mengejar apa? Mengajarinya bagaimana mengatur tas sekolahnya. Biarkan dia menggunakan buku catatan di rumahku selama 2 hari akhir pekan untuk mengerjakan ulang semua kertas yang bisa dia temukan. Jika tidak bisa, aku akan menjelaskannya kepadanya. Aku pikir itu adalah Nua menambal langit. Suplai darah tidak mencukupi. Translate_text, hasilnya adalah Jingwei mengisi laut. Ini tidak mengerti. Itu tidak mengerti bahasa ini. Itu tidak bisa. Saya merasakan penderitaan menjadi seorang guru. Ujian akhir semester tidak perlu. Liburan musim dingin menggantikan ujian. Saya memintanya untuk buku bahasa Mandarin. Dia membawa buku itu. Saya menjelaskannya kepadanya dari awal. Kakek dan nenek saya tertawa gembira. Guru kecil sangat hebat. Dia selalu mengatakan bahwa siswa ini sangat sulit untuk diajar. Apa judulnya? Kasihanilah petani? Siapa yang menulis puisi itu? Saya berkata bahwa di bawah puisi itu tertulis dinasti tempat penyair itu berada. Dinasti Tang Li Shen. Chen Li percaya diri. Saya melihatnya menulis Li Shen Tang di dalam kurung. Saya menahan amarah di dada saya. Saya mengambil pena dan melingkari kata Tang. Ini adalah dinasti yang harus diisi di tempat pertama. Kata-kata bahasa Mandarin pertama saya. Ini adalah nama puisi itu. Penyair menulis tentang orang yang menulis puisi ini. Isi nama orang di tempat kedua, hapus jawaban yang salah dengan penghapus. Tulis Li Shen dengan hati-hati. Selain mengajarinya berkemas pada siang hari, saya membutuhkan latihan kaligrafi yang cepat. Karena soal ini, saya tidak mengizinkannya datang untuk les selama 2 hari. Dia tidak layak mendapatkan nilai akhir semester yang buruk. Nilai bahasa Mandarin saya 98. Matematika 100,
Bahasa Inggris 99. Nilai bahasa Mandarin Chen Li 45. Matematika 85. Saya menggertakkan gigi dan mengumpulkan keberanian untuk mengambil tanggung jawab les lagi. Saya tidak tahu apakah dia tercerahkan atau bagaimana. Chen Li belajar dengan sangat cepat. Kecuali bahasa Mandarin. Kadang-kadang mati-matian. Tidak bisa, sisanya pada dasarnya bisa dipelajari dengan 1 kali pengajaran. Orang tua saya kembali menjemput saya untuk bermain di kota. Juga membawa kembali buku latihan dan sisir alat yang saya minta untuk dibeli. Juga buku latihan kaligrafi. Saya meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk Chen Li. Memastikan dia bisa mengisi liburan musim dinginnya. Ketika pergi, dia menatapku dengan penuh harap. Matanya yang besar penuh keengganan. Aku menepuk kepalanya. Aku akan segera kembali. Aku akan kembali membawakanmu permen dan mainan. Aku akan kembali setelah kamu hampir menyelesaikan buku latihan. Sebenarnya aku bisa saja tidak pergi. Tetapi pemilik asli tampaknya selalu pergi ke sisi ayah dan ibunya setiap kali liburan musim dingin dan musim panas. Aku tidak bisa menjadi pengecualian setelah tinggal beberapa waktu. Aku membawakan Chen Li 2 kotak petasan lempar dan 2 kotak gasing putar kecil serta sepasang sepatu. Ini semua menggunakan uang sakuku. Dan hadiah yang diberikan orang tuaku padaku. Aku menekankan, berharap dia bisa mengingat semua kebaikanku di masa depan saat bertemu lagi. Bisa saling tersenyum. Daripada ingin membunuhku. Dia memegang kotak sepatu untuk waktu yang lama tanpa reaksi. Aku membungkuk untuk melihatnya, Chen Li. Matanya merah padam. Air mata berputar-putar di rongga matanya. Hidungnya juga merah padam, Chen Li yang seperti ini. Membuatku merasa sesak di hati dan tercekat di tenggorokan. Aku mengulurkan tangan untuk menepuk kepalanya. Mengusapnya. Rambutnya sangat bersih. Halus dan lembut. Sudah banyak tumbuh. Tetapi karena tidak ada sisir, terlihat berantakan. Sepertinya aku harus mengajarinya cara menyisir rambut. Selamat Tahun Baru. Chen Li mengatupkan bibirnya. Untuk beberapa saat, baru kemudian mengangkat mata untuk melihat air mata jiwaku. Bergulir dari rongga mata merah ke pipinya. Hampir jatuh. Terima kasih kakak. Selamat Tahun Baru, kakak. Jika warna bisa menggambarkan suasana hati seseorang, maka suasana hatiku sekarang adalah kain putih yang dipenuhi dengan cat. Berantakan dan pedih karena nasib malangnya. Suasana menjadi sedih dan simpati karena air matanya. Puas dan bangga karena dia belajar menjaga dirinya sendiri. Dan juga senang karena dia memanggilku kakak. Ayah Chen Li sadar selama sehari saat Tahun Baru. Memasak. Menempel kuplet Tahun Baru. Menghormati leluhur. Menyalakan petasan. Lalu minum terlalu banyak lagi. Aku membawa Chen Li dan putri dari keluarga pamanku. Mengikuti sekelompok besar anak-anak di desa membawa lampion merah untuk mengunjungi rumah-rumah di Tahun Baru. Saat kembali, saku penuh dengan makanan enak dan uang Tahun Baru Imlek yang berserakan. Aku memasukkan semua uang dan makanan ringan ke dalam saku Chen Li. Untukmu pulang dan menikmati Tahun Baru Imlek yang gemuk, Kak. Aku mendorongnya sambil berkata, cepat pergi, sudah terlalu larut. Besok ingat pakai sepatu baru. Pakai sepatu baru. Mulai perjalanan baru. Chen Li pergi dengan langkah ragu-ragu. Aku menarik adik sepupuku pulang. Adik sepupuku baru berusia 4 tahun. Membuka matanya yang bulat dan bertanya padaku. Kakak. Kakak tidak membiarkanku memanggilmu kakak. Lalu aku harus memanggilmu apa? Dasar gadis nakal. Masih mencari masalah di Tahun Baru Imlek. Hari Tahun Baru Imlek. Chen Li tidak memakai sepatu barunya. Katanya dia tidak tega. 1 semester berlalu. Sepatu di kakinya berganti dari sepatu jelek ini ke sepatu rusak itu. Aku tidak pernah melihatnya memakai sepatu baru sekalipun. Semester ini, nilainya 100 sempurna membuatku bangga. Lumayan lama. Tidak sia-sia aku menyuruhnya menghafal teks. Menghafal puisi kuno setiap hari di perjalanan ke sekolah dan pulang. Akhir pekan juga memberinya penjelasan matematika,
Tinggi badannya bertambah. Di kelas 2 dia juga menjadi ketua kelas. Saat ini Chen Li memiliki citra siswa miskin yang mandiri dan kuat. Memakai pakaian bekas. Sepatu bekas yang dipakai bersih. Mengikat rambut ekor kuda tinggi dan tegak. Punggungnya menghadap ke depan. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Tetapi dia tidak sombong atau rendah hati. Memiliki perasaan seorang anak dari keluarga miskin yang terus berjuang. Iklan layanan masyarakat mencari orang seperti ini. Citra karakter. Bukankah begitu? Harus menanam sayuran untuk menghidupi diri sendiri. Harus bekerja serabutan untuk mendapatkan makanan. Harus memastikan studinya tidak tertinggal. Tetangga sekitar toleran. Memiliki hati yang baik. Bersedia memintanya melakukan sesuatu. Lalu memberinya sedikit beras. Membaca pelestarian sayuran. Martabatnya memungkinkannya untuk hidup jujur dan terbuka. Hidup dengan harapan. Selama dia menjauhi ayahnya, dia akan tumbuh dewasa. Berlari lebih cepat. Mampu menghindari sebagian besar pukulan sesekali. Dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Lari ke rumahku. Aku memberinya sedikit yodium atau obat. Akhir semester. Dia datang dengan wajah gembira memegang sertifikat penghargaan. Aku memeluknya dan berputar beberapa kali. Ini bukan hanya sertifikat penghargaannya. Ini adalah hasil pengajaran saya. Biasanya gagal. Akhir semester mengeluarkan jurus pamungkas. Aku bertanya padanya mengapa dia selalu mendapat nilai seperti itu. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang guru katakan. Tapi dia mengerti apa yang kakak katakan. Baiklah. Aku punya bakat menjadi guru. Saat kelas 3. Guru dari kota bertemu denganku dan berkata, "Di kota ada esai berjudul, Kakakku." Dia bilang dia tahu itu tentang aku. Dan sangat tersentuh. Sampai menangis. Awalnya ingin dijadikan contoh. Chen Li tiba-tiba naik ke podium saat dibacakan di kelas. Memohon agar tidak dibacakan tentang dirinya. Jadi dibatalkan. Terakhir, dia terus memujiku. Bahwa aku baik hati. Suka membantu. Pasti akan sukses di masa depan. Dan juga mengatakan telah belajar banyak dariku. Mengatakan bahwa membantu seseorang selain menariknya keluar dari lumpur. Juga harus memberinya cara untuk membersihkan lumpur dari dirinya. Serta perasaan tidak jatuh ke dalam lumpur lagi. Guruku juga memujiku. Guru kelas lain juga memujiku. Kepala sekolah juga memuji. Karena esai ini, aku bahkan dinobatkan sebagai siswa teladan saat kelas 6. Salah satu contohnya adalah suka membantu. Membantu siswa kelas rendah keluar dari bayang-bayang kekerasan dalam rumah tangga. Membantunya mendapatkan bantuan dari tetangga. Membantunya menyukai belajar. Dan mendapatkan nilai bagus. Aku tidak pernah menyangka tindakanku begitu hebat di mata orang lain. Kupikir, semua akan baik-baik saja begitu ibu kandungnya datang menjemputnya. Entah kelas 3 atau 4. Aku tidak menyangka ayahnya begitu kejam. Tengah malam sunyi senyap. Suara pukulan yang berisik benar-benar mengerikan. Mendengar Bibi Wang yang tidak jauh dari Chen Li. Nangong Ping, kepalamu akan dipenggal. Jika kau memukul lagi, putrimu akan mati kau pukuli. Ketika orang-orang buru-buru mengenakan pakaian dan bergegas ke sana. Tangan Chen Li terikat. Digantung di balok atap. Kepalanya terkulai. Sudah tidak sadarkan diri. Harimau saja tidak memakan anaknya. Nangong Ping jenis bajingan apa? Cuacanya sudah sangat dingin. Dia seorang gadis perempuan berusia 10 tahun. Dia digantung di sini. Betapa putus asanya dia dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri seperti ini. Saat pingsan. Apakah dia merasa akhirnya terbebas? Beberapa paman dengan hati-hati menurunkan Chen Li. Aku sibuk memakaikan piyama besar padanya. Membungkusnya, seluruh tubuhnya dingin dan putih. Dengan kulit baru. Luka lama. Penuh dengan bekas luka. Aku tahu dia tidak akan mati. Tapi hatiku sakit. Tertarik dan sakit.
Hari ini tanggal 28 bulan lunar. Lusa sudah tahun baru. Anak-anak lain di rumah diperlakukan dengan berbagai keistimewaan. Bahkan jika nakal. Mereka dimaafkan karena ucapan tahun baru. Chen Li. Di tahun baru, dipukuli habis-habisan oleh ayah kandungnya sendiri di rumah. Chen Li dilarikan ke rumah sakit. 2 tulang rusuk patah, tulang betis retak. Lengan terkilir. Pendarahan internal ringan. Nangong Ping itu apa? Sampah. Benar-benar keterlaluan. Tidak ada yang merawatnya di rumah sakit. Anehnya Chen Li, keluarga Nangong Ping tidak punya banyak kerabat. Di desa mungkin dia adalah tokoh utama wanita yang berkelas. Kakekku bilang itu uang dari beberapa keluarga. Seorang bibi Shen dari desa merawat menantu yang sedang dalam masa nifas di kota kabupaten. Sekalian mengantarkan makanan untuk Chen Li. Malam tahun baru aku menjenguk anaknya. MU dengan tatapan kosong duduk di ranjang rumah sakit. Seperti cangkang kosong tanpa jiwa. Hatiku terasa sesak. Aku menghampirinya, Ali. Dia mendongak. Matanya masih tampak dingin dan tajam. Aku memeluknya dengan lembut. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak bisa keluar dari rumah sakit saat tahun baru. Aku membelikannya baju baru. Sepatu baru. Juga camilan. Aku juga memberinya amplop merah. Sebagai uang tahun baru. Saat aku pergi, anak itu menutupi wajahnya. Terima kasih Chen Li. Dijemput oleh ibunya. Baguslah. Menjauhi ayah yang buruk. Menuju kehidupan baru. Chen Li. Semoga saat kita bertemu lagi, kamu sudah mendapatkan kebahagiaan. Semester baru. Upacara pembukaan sekolah yang lama. Matahari terik yang lama. Aku dan teman sekamar mengutuk matahari yang menyengat. Juga para pemimpin yang bersikeras mengadakan upacara pembukaan sekolah jam 9. Serta rapat yang baru saja melarang menggunakan payung. Pembawa acara, halo semuanya. Saya perwakilan mahasiswa baru. Chen Li seperti membawa suara gadis yang sejuk dan jernih yang tiba-tiba terdengar. Aku membeku. Chen Li sungguh luar biasa. Aku tiba-tiba menoleh ke podium, gaun putih. Orang yang berbicara itu bersinar di bawah sinar matahari. Bukankah Chen Li seharusnya bersama pemeran utama pria di Universitas Jingbei? Ini Universitas Kunan. Dan aku sudah semester 3. Bukankah seharusnya dia kelas 3 SMA? Nama yang sama bukanlah nama yang sama. Itu adalah Chen Li. Saya lebih dari sekali melihatnya diedarkan di ruang kelas dan asrama. Tentang fotonya, video dan rumor. Gadis kecil itu telah tumbuh menjadi wanita yang anggun. Setiap senyum dan tawa. Lembut dan tenang. Setiap gerakannya anggun dan murah hati. Matanya masih dingin. Semacam dingin yang tenang. Kualitas suara dan keganasan itu tampaknya disembunyikannya dalam ketenangan dan kesunyian. Setelah itu, seolah-olah dia akan mengungkapkan jejaknya dalam beberapa saat. Banyak anak laki-laki tergila-gila padanya. Berbagai foto di forum online kampus. Video. Bahkan berbagai karya penggemar bermunculan seperti rebung setelah hujan. Berdatangan padanya. Saya menyadari dari suara diskusi teman sekamar saya. Seolah-olah dewa telah kembali dengan kelelahan. Chen Li juga kembali ke posisinya. Menjadi pusat perhatian. Dia adalah bulan terang di langit malam. Sedingin embun beku. Tak terjangkau. Tapi dia tidak mengenali saya lagi. Saya bertemu dengannya di kantin saat dia berjalan ke arah saya. Ketika saya ragu apakah saya harus menyapanya. Dia tidak menoleh. Melewati saya. Hati saya tiba-tiba merasa lega. Menyingkirkan semua keraguan sebelumnya. Hanya menjabat selama beberapa hari. Hanya menghabiskan sisa makanan untuk sementara waktu. Mengapa orang harus mengingatnya di dalam hati? Saya terlalu percaya diri. Jadi setelah saya selesai membawakan acara malam penyambutan mahasiswa baru dan turun dari panggung,
Dia naik ke panggung untuk tampil. Saya juga melewatinya tanpa menoleh. Karena pertunjukan piano dan vokal yang sempurna. Nama Chen Li menjadi terkenal di sekolah. Saya pikir berpapasan seperti orang asing. Itulah akhir dari kita. Ketua asrama mengadakan pesta antara asrama putra dan putri. Kami berdandan dengan sangat tampan menurut kami. Ketika sampai di posisi prasmanan, gadis yang masih hijau dan kurus itu membuat saya berhenti tiba-tiba. Apakah Li adalah Chen Li yang saya kenal? Mengapa dia terpesona oleh kecantikan? Saya menggelengkan kepala. Bagaimana rasanya gatal bagi Dewi sekolah? Butuh beberapa tikungan untuk bisa bertemu dengannya. Aku tidak berkomentar. Saat mendorong pintu dan masuk, beberapa gadis mengangkat kepala dan mata mereka menunjukkan kekaguman. Chen Li melirik sekilas dan menundukkan kepalanya. Tanpa emosi apapun. Tidak terkejut melihatku. Ataupun yang lainnya. Mungkin di matanya aku hanyalah orang asing. Baguslah. Tidak saling mengganggu. Yo tahu. Anak ini langsung berdiri di depan Chen Li. Halo semuanya. Saya Yo Tao. Ini Wang Chengyu, Mi Qingqi, Liu Yi. Aku menghadap seorang gadis yang sangat jujur dan tersenyum malu-malu. Teman sekamar lainnya juga berdiri di depan beberapa gadis. Dengan aura yang berbeda. Penampilan yang bagus. Chen Li sangat menonjol. Aku melirik ekspresi Chen Li. Berpikir bahwa akan ada perubahan ketika dia mendengar namaku. Dia tenang dan dingin tanpa perubahan. Aku juga tidak peduli. Hanya melihat gadis di depanku. Dia melihatku. Dia tersenyum malu-malu. Aku mengingat dan tersenyum lembut. Dengan suara keras. Melihat ke arah suara itu berasal. Gelas di depan Chen Li jatuh. Air tumpah di seluruh meja. Beberapa orang di dekatnya bergegas mengambil tisu untuk membantunya membersihkan meja. Yo tahu bahkan bertanya dengan khawatir apakah bajunya basah. Chen Lin menggelengkan kepalanya. Pandangan melayang bertemu dengan mataku. Aku mengangguk padanya. Mengalihkan pandangan. Setelah menangani kecelakaan kecil itu, para gadis mulai memperkenalkan senior. Baik. Ini Chen Li. Saya Suyan. Saatnya berjabat tangan. Duduk dan bermain ponsel. Tiba-tiba Wang Chengyu mementiun Yo Tao dan berkata, "Aku ingin bertukar Dewi denganmu. Jika kamu tidak bisa menaklukkannya, tukar denganku." Liu Yi berkata, "Lebih baik aku saja." Teman sekamar mulai berdiskusi. Aku diam-diam mematikan ponselku. Setelah keluar dari toilet, orang di depanku sudah berganti menjadi Chen Li. Aku menatap Chen Li. Lalu menatap yang lain, ada apa ini? Para berandal ini benar-benar terang-terangan bertukar posisi. Aku menatap Chen Li di depanku. Dia sedang menunduk makan. Poni menutupi dahinya. Alis dan bulu matanya panjang dan tebal. Bergetar seperti sayap kupu-kupu. Gerakan ringannya seperti anak baik yang penurut dan pengertian. Apakah auranya sedikit aneh? Tadi masih dingin dan jauh. Membuat orang merasa sulit didekati. Sekarang malah terlihat jinak dan mudah ditindas. Gadis nakal? Dalam 10 tahun ini kau belajar mengubah wajah. Teknik macam apa itu? Aku merasa dia punya niat tersembunyi. Kebaikan macam apa? Mau membuat masalah apa? Aku tidak mengatakan apa-apa. Sepanjang makan aku menunduk dan ponselku bergetar. Perhatikan gadis baik-baik yang penyayang. Aku lihat kau sangat cemas. Semakin dilihat semakin merasa sedih. Matanya hampir merah. Coba angkat kepalamu. Lirik dia sekali. Orang bilang wajahmu terlihat seperti sampah. Aku mengangkat kepala dan melihat dia menunduk semakin dalam. Hanya terlihat batang hidungnya yang indah. Ujung hidungnya sedikit merah. Seperti habis menangis, sekilas. Sudut matanya memerah seperti anak kecil malang yang ditinggalkan. Terlihat sangat sedih. Aku sangat terkejut. Tapi ini bukan Chen Lin yang kukenal. Dulu dia dingin dan galak.
kesedihan, kasihan, semua terkendali dan tersembunyi. Memberi kesan keras kepala. Jadi lebih baik dengan uskup laki-laki. Sekarang dengan penampilan gadis yang penurut, pengertian, murni, dan tidak bersalah ini. Aku adalah pemeran pendukung laki-laki, ingat identitasmu. Aku mengatupkan bibirku. Atau tetap memilih makan nasi. Aku adalah bajingan berhati batu. Menjauhi tokoh utama wanita. Menuju masa depan yang indah. Jadi setelah makan, aku langsung melambaikan tangan dan berkata selamat tinggal. Kakak Chen Li maju setengah langkah. Di matanya dengan hati-hati menunjukkan sedikit harapan. Meskipun dengan hati-hati. Tapi pikirannya sangat jelas. Dia ingin mendekatiku. Tapi aku tidak tahu pendekatan seperti apa. Apakah karena persahabatan 10 tahun yang lalu? Atau karena kejadian pertama hari ini? Jadi aku menolak. Aku harus kembali mengerjakan tugas. Sampai jumpa. Pada akhirnya semua orang tidak pergi menonton film dalam perjalanan pulang. Yo tahu bertanya apakah aku tidak punya perasaan pada adik kelas itu? Aku tidak menoleh. Hanya memiringkan bola mataku untuk melihat. Dia, kau pikir aku sama laparnya denganmu? Kau suci. Kau hebat. Kau dicintai semua orang. Kakak yang baik. Jika tidak bisa menjadi pacar, juga ingin menjadi adikmu yang baik. Kau kenyang. Tidak tahu orang lapar ingat. Aku masih ingin mengatakan beberapa patah kata ketika tiba-tiba ponselku menampilkan permintaan pertemanan. Aku Chen Lin. Foto profilnya adalah pegunungan. Seperti lukisan tinta. Setengahnya adalah gunung tinta tebal. Setengahnya adalah langit yang pucat. Pemandangannya agak familiar. Tapi untuk sementara waktu aku tidak bisa mengingatnya. Di mana aku pernah melihat nama panggilan itu, aku ragu-ragu. Yo Tao menekan tanganku. Wang Chenyu mengulurkan jari dan mulai membantuku menyetujui. Aku tidak mengizinkanmu menolak menjadi binatang buas. Aku juga tidak setuju. Aku berterima kasih pada kalian. Sama-sama. Yo bertanya, sudah sampai tahap apa dengan adik kelas itu? Aku bilang tidak mengobrol, tidak bisa menjadi binatang buas ini juga tidak sepenuhnya tidak mengobrol. Mengobrol beberapa patah kata. Dia bertanya, kakak sedang melakukan apa? Aku akan bersiap-siap tidur, jangan ganggu. Dia berkata, kakak. Aku traktir kamu minum, ya. Aku bilang sedang diet, jangan ganggu. Dia berkata, apakah kakak sangat membenciku? Aku bilang sedang kelas, jangan ganggu. Dia berkata, apakah kakak bermain game? Aku bilang sedang mengerjakan tugas, jangan ganggu. Kemudian suatu hari Yo Tao memarahiku di grup. Bajingan, bajingan, adik kelas menangis di asrama. Tidak bisakah kamu membalas pesan dengan baik? Aku agak bingung. Bagaimana kamu tahu dia akan menangis? Dia melempar sebuah foto. Di grup, terlihat dia memegang ponsel dengan kedua tangan. Bersandar lemas di rangka tempat tidur dengan kepala sedikit menunduk. Alis sedikit berkerut. Lingkaran mata memerah. Air mata berkilauan di matanya. Hidungnya memerah. Mulutnya cemberut, marah namun menyedihkan. Tampak seperti sedang mengalami ketidakadilan yang besar. Aku terpana dengan foto ini. Saat aku menolaknya, dia menatap ponsel dengan ekspresi menyedihkan seperti itu. Apakah Chen Li ini dirasuki orang? Atau apakah ini Chen Li setelah dewasa? Apakah aku salah mengirim buku? Atau salah masuk ke dalam buku? Hari yang biasa. Usai kelas seperti biasa, Chen Li tiba-tiba muncul. Berdiri di depan pintu kelas. Menatapku dengan penuh harap dan hati-hati. Kakak memegang kedua tangan. Rock berdiri tegak. Kelas yang ramai tampaknya membeku saat ini. Semua orang memandangnya. Aku berjalan ke arahnya di tengah tatapan iri semua orang. Mata gadis kecil itu berubah dengan jelas. Hati agak tertutup. Tetapi masih dalam kendali. Aku menggandeng lengan bajunya. Dan membawanya ke ruang kelas kosong di sebelah.
Ada apa? Ada apa? Dia menundukkan kepalanya, menggesekkan satu kaki ke tanah. Suaranya sangat. Kakak, hari ini adalah hari ulang tahunku. Dia mendongak dengan mata berkilauan. Dengan harapan kakak bisa merayakan ulang tahunku bersamaku? Sekali luluh. Berkali-kali luluh. Hal ini perlu diobati. Aku segera mengeluarkan ponselku dan mentransfer 288 yuan kepadanya. Beli sendiri ya. Kakak harus pergi ke kelas. Baiklah. Dengan hati yang keras, aku kembali ke kelas. Baru saja duduk. Wang Chengyu benar-benar memberiku. Aku menyikutku. Aku akan menyayangimu. Dasar binatang. You tahu memegang wajahku. Biarkan aku melihat ke pintu kelas, apakah kamu melihat binatang buas? Mata adik kelas merah karena sedih. Apa yang kamu lakukan? Liu Yi dengan cepat menyapu barang-barangku. Menggantung tas di leherku. Bangkit untukku. Mendorong binatang itu keluar untuk menghibur Dewi. Aku dengan malu-malu berdiri di depan Chen Li lagi. Aku berusaha menenangkan amarahku. Merapikan rambutku. Mengambil tas di leherku dan berjalan pergi. Tidak apa-apa jika kakak tidak mau. Aku sudah terbiasa merayakan ulang tahun sendirian. Kakak didorong keluar. Apakah kamu pikir kamu masih bisa masuk? Aku berjalan di depan, ayo pergi. Kamu ingin merayakan ulang tahunmu bagaimana? Apakah aku membuat kakak tidak senang? Kakak, bolehkah aku menggandeng tanganmu? Bukankah pacar harus bergandengan tangan dengan pacar? Aku tertegun, pacar apa? Apakah gadis ini gila? Atau apakah dia tiba-tiba melukai kepalanya dalam 10 tahun ini? Dia benar-benar mengulurkan tangan dan menggandeng tanganku. Aku langsung berhenti setengah langkah. Kita hanyalah teman, oke? Teman kecil, apakah kamu laki-laki? Dewa. Inikah pacar? Chen Li benar-benar keterlaluan. Aku dengan tajam mencabut kartu itu. Ayo naik komedi putar. Kapas. Kasihanilah aku, seekor anjing tua. Turun dari taksi. Di depanku semua lampu minimalis 4 hati. Aku merasa seperti akan meledak. Aku khawatir aku yang cabul. Dengan gemetar aku bertanya pada anak kecil. Apa artinya ini? Chen Li menoleh, menunduk dengan patuh. Kak, bukankah di internet dikatakan bahwa setelah 18 tahun boleh? Dia dengan malu menggigit bibir bawahnya dengan malu-malu. Menipuku dengan satu lirikan. Dengan wajah malu-malu. Aku berbalik dan lari. Kembali ke taksi dan berteriak dengan histeris. Sopir, cepat jalan. Sopir menginjak gas. Mobil itu melesat maju. Sudah beberapa hari Chen Li tidak menghubungiku. Sepertinya dia sudah menyerah. Tiba-tiba dia tidak berputar di sekitarku lagi. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Selalu merasa ada sesuatu yang kurang di sekitarku. Kegiatan seni dan budaya Hari Nasional. Entah kenapa aku membawa ikat rambut. Meskipun aku tahu orang-orang di atas panggung tidak bisa melihatnya dengan jelas. Di antara lautan manusia di bawah sana, tangan seseorang. Aku mungkin sudah gila. Melihatnya mengenakan tank top kecil. Hot pants. Di atas panggung bersinar terang. Mendengarkan siulan pujian dari anak laki-laki di sekitarnya. Membuatku sangat gila. Kami menerobos masuk ke belakang panggung. Saat dia masuk, jaket panjang menutupi dirinya. Aku mendorongnya ke ruang ganti kecil. Kakak, kamu ganti baju dulu. Aku tidak bisa tinggal lama, guru yang mengelola belakang panggung menyuruhku keluar. Aku mengiriminya pesan. Aku akan membelikanmu secangkir teh susu. Tunggu aku kembali dengan teh susu. Melihat Chen Li berbicara dan tertawa dengan seorang anak laki-laki. Aku langsung tahu dia adalah tokoh utama, ada deskripsi tentangnya dalam buku. Membawa kehangatan musim semi kepada orang-orang di sekitarnya. Hangat tapi tidak terlalu panas. Konselor kelas pengayaan memberi kami beberapa kuota. Untuk pergi ke Universitas Jingbei untuk pertukaran pelajar.
Setahun aku memegang formulir pendaftaran dengan ragu-ragu. Lalu aku menampar tangan kananku 2 kali. Masih ragu? Apakah masih ada fantasi yang tidak realistis? Pemeran utama pria sudah datang. Pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Suan baru saja pergi. Tiba-tiba seseorang duduk di hadapanku. Kakak Chen Li dengan pakaian ini. Kakak sangat berbeda dari sebelumnya. Seolah aku adalah musuhnya. Matanya jernih, senyumnya merekah. Kakak benar-benar populer. Apakah kakak sama sekali tidak memikirkanku beberapa hari ini? Aku menatapnya. Entah kenapa aku merasa sedikit takut. Kakak, apakah aku masih kurang penurut? Kenapa kamu tidak menyukaiku? Kamu sangat penurut. Lepaskan aku dulu. Aku meraih tangannya. Budi pemberian makanan harus dibalas dengan kesetiaan seumur hidup. Kakak, izinkan aku membalas budi, oke? Kemarahan yang meledak dalam suara itu. Aku sangat terkejut hingga ubun-ubunku terasa berputar. Jadi, dia sudah lama mengenaliku. Apakah kau mempermainkanku? Adik kecil, kakak tidak suka dipermainkan. Kali ini aku akan memaafkanmu. Terima kasih, kakak. Karena tidak membunuhku. Aku akan membalasnya dengan diriku sendiri. Kurasa aku perlu menenangkan diri. Pada batas waktu, aku menyerahkan formulir pendaftaran. Lalu aku tanpa henti mengepak barang-barang. Dan tiba di Universitas Jingbei lebih awal. Dulu kereta dan kuda sangat buruk. Untuk bertemu seseorang, jalannya panjang dan bergunung-gunung. Sekarang jika memikirkan seseorang, meskipun satu di Huajin, dan satu lagi dalam kesulitan, bisa sangat dekat. Pagi membuat musuh. Sore membuat kuburan. Aku diam-diam menarik kembali kakiku yang menginjak anak tangga. Chen Lin di bawah tersenyum dan mendongak menatapku. Aku menghela napas. Memutuskan untuk berbicara dengannya dengan baik. Tiba di kedai kopi. Dia dengan patuh memegang tanganku. Dengan senyum manis. Mata indahnya menghela napas, sudah lama tidak bertemu. Kakak. Aku juga menyapa dengan sopan. Lama tidak bertemu. Kakak. Aku berdiri di tempat yang begitu tinggi. Apakah kamu melihatku? Ketika mata Chen Lin berkaca-kaca melihat orang. Ada perasaan ciuman seperti mata air jernih mengalir di atas batu. Aku terdiam. Kenapa kakak tidak mencariku? Aku bertanya balik. Kenapa harus mencarimu? Ketenangan dan kedamaiannya sedikit retak. Seperti es tipis di permukaan sungai yang pecah. Retakan itu memperlihatkan kualitas suara dan kegilaan di balik ketenangan. Kakak. Sudah 10 tahun. Apakah kamu pernah memikirkanku? Ketika menghadapi pertanyaan yang tidak ingin dijawab, kamu bisa memilih untuk bertanya balik. Apakah kamu sangat membenciku? Kenapa kamu menipuku, melihatku seperti orang bodoh yang kamu permainkan? Apakah kamu sangat senang? Melihatku menatapnya tanpa berkedip. Seolah-olah ingin menemukan sesuatu di wajahku. Tapi dia tersenyum lagi. Bibir merah merekah. Barisan gigi yang rapi. Putihnya darah terasa seperti akan menerkam kapan saja. Gigit aku, kakak. Aku melompat dari kelas 1 SMA hingga kelas 3 SMA, melintasi waktu dan berhasil masuk ke Beijing. Beijing Utara adalah ketika kamu tidak ada bersamaku. Aku ikut ujian lagi, ujian yang sulit. Informasi dalam kalimat ini agak banyak. Yang paling mengejutkan adalah, bagaimana Chen Li tahu bahwa aku akan masuk Universitas Beijing Utara? Pemilik asli memang lulus ujian masuk Beijing Utara. Aku sangat susah payah mengejar kakak. Aku menatapnya dengan waspada. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Dia tampak santai. Tidak melakukan apa-apa. Hanya membalas budi atas makanan yang diberikan kakak. Aku tertawa karena marah. Berpura-pura polos dan lugu untuk mempermainkanku. Inikah balasan budimu? Kembalilah. Aku kembali saja. Chen Liku akan berjongkok di depan gerbang sekolah dan tidak pergi. Dia tidak akan pergi.
Tiba-tiba berpura-pura salju turun di internet. Langit semakin gelap. Dan semakin dingin. Aku juga melihat beberapa teman yang belum bertemu selama berbulan-bulan. Gadis-gadis yang penuh kasih sayang. Aku memarahi diriku sendiri. Kelemahan hati benar-benar penyakit. Bergegas ke pintu hotel. Chen Li, yang hampir menjadi manusia salju, mendongak. Bibirnya merah padam dan membiru. Dan memberiku senyum kemenangan. Aku tahu dewa yang berhati lembut tidak akan mengabaikanku. Begitu aku mendekat, dia perlahan berdiri. Seluruh tubuhnya jatuh ke pelukanku. Apakah kamu tidak nyaman? Pusing? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak mau. Aku segera memesan hotel secara online. Dan naik taksi membawanya ke sana. Pemanasnya tidak berdengung Chen. Wajahnya merah merona. Sangat tidak normal. Aku menyentuh dahinya, panas sekali. Kamu demam? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak mau. Kamu akan menertawakanku di rumah sakit. Kamu mandi air panas. Aku akan membelikanmu obat flu. Tiba-tiba sebuah tangan meraih tanganku. Aku masih bisa. Apakah kamu kakakku? Chen menatapku dengan hati-hati. Aku mengangguk sembarangan. Aku melepas jaket daunku. Dan membantu Chen Li melepas sepatunya. Sepatunya basah kuyup. Hampir membeku menjadi es. Kaus kakinya basah. Celananya juga basah. Kakinya dingin dan pucat. Bahkan agak membeku. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika jari-jari kaki yang membeku terkena air panas seperti ini, akan tumbuh radang dingin. Aku berjongkok di tanah dan menggosok kakinya. Sambil menggosok sambil mengutuk. Diriku sendiri sebagai pasien kanker stadium akhir yang berhati lembut. Baiklah. Kamu cepat pergi mandi. Dia tidak tahu kapan dia duduk. Tiba-tiba menerkam dan memegang wajahku. Mencium dengan gila. Hingga berhadapan dengan lampu atas yang lembut. Baru aku tiba-tiba tersadar. Dengan cepat membalikan badan dan menekannya. Dan memborgol tangannya. Dia menatapku lurus. Nie Qingqi. Aku menyukaimu. Aku panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Dengan tergesa-gesa bangkit. Tapi aku membelikanmu obat. Apakah dia akan kembali jika dia meraih lengan bajuku? Mata Chen Li membuatku samar-samar melihat masa kecilnya yang dingin dan gila. Ada jejak ingin menarik orang untuk mati bersama. Dia perlahan melepaskan tangannya. Mendongak menatapku dengan mulut terangkat. Matanya dingin. Sebaiknya kau membawaku keluar. Dia duduk di tanah. Aku membawa obat kembali. Dia masih duduk di tanah. Aku berjalan cepat 2 langkah. Membantunya, dia menatapku. Nie Qingqi. Jika kamu meninggalkanku, aku akan gila. Melarikan diri tidaklah realistis. Aku telah memikirkan tentang hubunganku dengan Chen Li. Jika masa kecil adalah kasihan dan memperlakukanku sebagai adik perempuan kecil yang perlu dirawat, maka sejak pandangan pertama padanya di upacara pembukaan, emosi mungkin telah berubah. Aku tidak ingin mengakui bahwa aku dangkal. Tapi kasih sayang itu, kelembutan itu, kemarahan dan kecemburuan itu, aku memang menyukainya seperti pemilik aslinya. Jika demikian, mengapa tidak mencoba untuk melanjutkan? Titik kelahiranku kembali tidak terlalu tepat untukku. Baru saja karena ayahku sadar dari mabuknya. Tidak minum air panas dan ditendang ke tanah. Lututnya lecet. Dahi membentur dinding. Setelah pusing singkat, aku menemukan bahwa aku telah kembali ke masa kecilku. Aku tidak bisa mempercayainya. Karena sedetik yang lalu aku sedang menikmati pemandangan dia berlutut di depanku dan menangis dengan jelek. Dan aku tidak sadar. Mengikuti ingatan kacau di benakku. Aku bertanya-tanya mengapa ketika aku sampai di rumah Nie Qingqi. Aku melihat sebuah permen. Dia menatapku dengan simpati dan iba. Aku merasa heran permen kecil itu terbungkus kertas permen transparan berwarna hijau. Aku pernah menemukan sebuah permen kakak kelas 3 itu. Berkata,
Aku mencurinya dan memukuli kepalaku hingga berdarah lalu pulang. Ayahku memukulku lagi. Sepertinya aku adalah Nie Qingqi. Aku memegang permen itu di tanganku. Mengingat sebagian besar penderitaanku di masa kecil berasal dari Nie Qingqi sengaja menggangguku. Dia menghasut orang lain untuk menindasku. Dia menjebakku dan menyalahkanku dalam berbagai cara. Tapi kalau diingat-ingat, setelah aku melempar kepalanya dengan batu, semuanya seolah berubah. Dia dengan hati-hati mengambil kue kecil yang jatuh ke tanah. Dengan hati-hati membuang bagian yang kotor dan meletakkannya di pagar rumahnya. Memberi isyarat agar aku mengambilnya. Itu adalah kue kecil yang sangat ingin kumakan di kehidupan sebelumnya. Tetapi tidak pernah kumakan. Nie Qingqi menginjak-injaknya menjadi lumpur. Tidak mengizinkanku mengambil dan memakannya. Setelah dewasa, tidak peduli bagaimana aku menggantinya. Aku selalu merasa ada yang kurang dengan kue kecil itu. Setelah 2 kehidupan, akhirnya aku memakan kue kecil itu. Rasanya sangat enak saat dimakan. Seolah-olah itu adalah hidangan lezat. Seandainya aku terlahir kembali lebih awal, aku benar-benar bisa merasakan kue kecil itu. Dia membawakanku nasi. Meskipun itu sisa makanan, permen itu, aku tidak tega memakannya. Aku menemukannya botol obat untuk menyimpannya. Selalu kubawa kemanapun aku pergi. Aku selalu membawanya. Bahkan sampai kedaluarsa dan menghitam. Aku tetap menyimpannya. Tidak ada yang tahu. Itu adalah permenku. Nie Qingqi sangat baik. Mengajariku menanam sayur dengan ubi jalar dan telur. Membimbingku dalam pelajaran. Aku orang yang licik, aku sengaja mendapat nilai yang buruk. Dia memberiku les tambahan. Aku juga sengaja mengerjakan soal dengan berantakan. Aku sangat suka melihatnya merasa khawatir karenaku. Ekspresinya yang cemas dan marah. Marah sampai tidak bisa berkata apa-apa. Dan juga memukulku seperti ini. Pukulan ayahku berbeda. Pukulan ayahku adalah kebencian. Adalah kemarahan. Adalah pelampiasan. Pukulan Nie Qingqi adalah perhatian. Adalah kekecewaan. Adalah kecemasan. Adalah rasa tidak puas karena aku tidak bisa menjadi lebih baik. Aku hampir tidak pernah diperhatikan oleh siapapun. Hidup atau mati. Tidak ada yang peduli. Sekarang ada Nie Qingqi yang peduli. Aku juga diperhatikan. Jadi aku tidak membiarkan guru membacakan karanganku. Jika tidak semua orang akan tahu betapa baiknya Nie Qingqi. Mereka akan merebutnya dariku. Sekembalinya dari kota, dia membawakanku petasan dan gasing putar. Dia juga memberiku sepasang sepatu baru. Dia juga mengajakku mengunjungi rumah-rumah untuk bersilaturahmi di tahun baru. Aku tidak mengizinkan sepupu Nie Qingqi memanggilnya kakak. Dia adalah kakakku. Milikku seorang. Tapi aku tidak memakai sepatu baruku. Aku meletakkannya dengan baik di samping bantalku. Bersiap untuk memakainya pada pagi hari tahun baru ketika aku bangun. Ayahku melemparkan sepatu itu ke dalam tungku. Hanya tersisa bau hangus plastik yang menyengat dan abu hitam hangus di tungku. Aku tidak berani memberitahu Nie Qingqi. Aku takut dia tidak senang. Ibuku adalah seorang mahasiswa yang tertipu dan kemudian melahirkan. Awalnya aku ingin tinggal dan menjalani kehidupan yang baik. Jadi mereka memberiku nama Lily agar mimpi itu jauh. Agar lebih dekat dengan kenyataan. Tapi ayahku memukul dan memarahinya. Jadi dia diam-diam melarikan diri. Ayahku membenci keluarga yang memiliki anak laki-laki. Dia ingin membunuh semua anak laki-laki di desa. Dia menyuruhku menipu Nie Qingqi. Pulang ke rumah ingin menguburnya hidup-hidup. Aku mengambil batu bata dan melemparkannya padanya. Kali ini aku tidak lari. Aku hanya ingin memukulnya sampai mati. Untuk menghilangkan semua masalah di masa depan. Tapi pada akhirnya orang kecil itu lemah. Aku digantung. Aku juga mencoba yang terbaik untuk menendangnya. Mengutuknya dengan semua kata-kata jahat. Aku menghitung sampai 4372 sebelum kehilangan kesadaran. Aku melihat Nie Qingqi. Dengan wajah penuh kecemasan dan kemarahan. Kemudian dia menutupi tubuhku dengan piyama.
Seperti Spider-Man menyelamatkan aku yang menderita. Manusia memiliki banyak momen tak terlupakan dalam hidup. Dan banyak momen tak terlupakan bagiku ini. Semua karena Nie Qingqi di malam tahun baru Imlek. Nie Qingqi juga datang menemuiku. Baju baru. Sepatu baru uang tahun baru. Dia menelepon kakeknya. Selain memberitahu kakeknya untuk berhati-hati terhadap ayahku. Dia juga menyuruh Nie Qingqi untuk mengangkat telepon. Memintanya untuk menjemputku. Dia menjawab. Dia berkata kamu baik-baik saja di rumah sakit. Aku akan menjemputmu akhir pekan ini. Dia tidak datang. Sampai ibuku menyelesaikan semua prosedur. Akhir pekan sudah melewati hari Rabu. Dia juga tidak datang. Aku tiba-tiba menyadari. Baginya, aku hanyalah seorang anak kecil. Mungkin aku harus muncul di hadapannya dengan penampilan yang berbeda. Kalau begitu aku pergi dan menunggunya dewasa. Lalu mencarinya lagi. Ketika aku merindukannya. Aku tidak bisa menahan diri untuk menghitung. Menelepon rumahnya. Tapi telepon rumahnya tidak bisa dihubungi. Nomornya tidak aktif. Aku mengejar jurang waktu. Melompat kelas dan masuk ke Universitas Jingbei. Tapi dia tidak ada di sana. Aku bahkan menahan rasa jijik untuk menghadiri pemakaman ayahku. Bertanya kepada mantan tetangga dan mengetahui bahwa seluruh keluarganya telah pindah ke kota juga tahu bahwa dia lulus dengan kesulitan. Aku berdiri di tembok pendek rumahnya. Mengambil foto tempat dia meletakkan permen. Setengahnya adalah langit. Setengahnya adalah pegunungan. Manusia memiliki obsesi. Misalnya kue yang tidak pernah dimakan saat kecil. Permen yang ditemukan. Dan orang yang seperti penebusan itu. Hanya dengan memilikinya bisa menyembuhkan. Nie Qingqi. Aku akan selalu bisa mengejarmu.